Salam segala salam. Jumpa lagi dengan saya Kang Raga. Pemirsa, semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kemerosotan kualitas jati diri manusia. Berbicara tentang kualitas jati diri manusia, buat saya yang terpenting di sini adalah bagaimana kualitas untuk mempertahankan eksistensi hidupnya di kehidupan alam ini. Sehebat apapun, sedahsyat apapun, sesakti apapun, jika manusia tidak mampu untuk mempertahankan eksistensi hidupnya atau kalah dengan yang namanya kematian, itu tetap manusia itu masih lemah dan rapuh, kalah oleh situasi dan kondisi ya, kalah oleh maut atau kematian ya. Artinya kualitas jati dirinya ini masih sangat lemah sekali ya. Kemerosatan kualitas jati diri, acuannya itu dari mana? Dalam hal ini saya akan menoleh ke belakang ya, dari kehidupan para pendahulu kita, para leluhur kita. Sebut saja Nabi Nuh yang usianya hampir 1000 tahun ya. Artinya bahwa di zamannya Nabi Nuh rata-rata usia manusia itu setara dengan usia Nabi Nuh ya. Jadi bukan hanya Nabi Nuh saja yang usianya hampir 1000 tahun, yang lainnya umpamanya usianya hanya 100 tahun, 150 tahun ya. Rata-rata hanya segitu, itu tidak mungkin. Jadi jika usia Nabi Nuh pada masa itu usianya hampir 1000 tahun, otomatis ya warga masyarakatnya atau masyarakat lainnya pun tidak jauh berbeda dengan usianya Nabi Nuh yang hampir 1000 tahun ya, 900 sekian ya, itu hampir 1000 tahun. Nah, jika dibandingkan dengan usia manusia saat ini yang rata-rata hanya maksimal 70 tahun, ini kan terpaut sangat jauh sekali ya perbedaannya ya. Kemerosotannya ini teramat sangat dalam sekali gitu ya, dibandingkan dengan usianya Nabi Nuh yang hampir 1000 tahun ya, sementara usia manusia saat ini rata-rata hanya 70 tahun. Ini kemerosotan yang sangat jauh sekali ya. Artinya kemampuan manusia untuk mempertahankan eksistensi hidupnya di zamannya Nabi Nuh sangat luar biasa sekali dibandingkan dengan kemampuan manusia saat ini dalam mempertahankan eksistensi hidupnya. Secerdas apapun, sepandai apapun, sehebat apapun, sesakti apapun manusia yang ada pada saat ini, realitanya, kenyataannya untuk mempertahankan eksistensi hidupnya ini tidak lebih dari 70 tahun atau rata-rata hanya 70 tahun. Usia manusia saat ini 100 tahun itu sudah dianggap luar biasa, sudah dianggap istimewa ya. Sangat jauh sekali dibandingkan dengan usia Nabi Nuh atau masyarakat di zaman Nabi Nuh yang usianya hampir 1000 tahun. Ini kan teramat sangat jauh sekali ya. Mereka luar biasa sekali berarti dalam mempertahankan eksistensi hidupnya, dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, dalam menghadapi berbagai fenomena yang terjadi di alam ini, bencana alam, wabah penyakit ya, berbagai macam permasalahan yang mungkin sangat pelik ya, sangat rumit, sangat sulit, bahkan menghimpit, tapi mereka mampu untuk mempertahankan eksistensi hidupnya hingga hampir 1000 tahun ya. Belum manusia-manusia yang sebelum Nabi Nuh ya, Nabi Adam umpamanya, itu berapa tahun ya usia Nabi Adam ini. Ini tentunya lebih lama lagi eksistensi hidupnya.
Artinya kualitas jati diri manusia di era Nabi Nuh atau nabi-nabi sebelumnya atau para pendahulu sebelumnya ini sangat luar biasa sekali dibandingkan dengan kualitas jati diri manusia yang ada pada saat ini. Dalam mempertahankan eksistensi hidupnya ini, manusia ini sangat lemah, sangat rapuh sekali. Manusia saat ini sangat rentan dengan berbagai fenomena yang menyebabkan kematian, dengan berbagai situasi dan kondisi yang menyebabkan manusia itu mengalami mati, entah itu melalui sakit, rentan terhadap penyakit, rentan dengan berbagai musibah, rentan terjadi kecelakaan, rentan tertimpa bencana alam, rentan terhadap berbagai bentuk kematian. Apa yang menyebabkan manusia ini menjadi rentan sekali dengan kematian ini? Potensi yang ada di dalam diri manusia ini tentunya tidak berbeda. Tidak berbeda dengan manusia-manusia terdahulu di era Nabi Nuh umpamanya ya. Tentunya tidak berbeda. Yang ada di dalam dirinya, yang ada di dalam diri Nabi Nuh dengan masyarakat yang hidup di zamannya ya, dengan manusia-manusia yang ada pada saat ini tentunya tidak jauh berbeda yang ada di dalam dirinya. Tinggal bagaimana keyakinan yang ada di dalam dirinya ini. Berbicara tentang kualitas jati diri, tentu kita juga harus berbicara tentang keyakinan ya. Karena ini sangat berkaitan ya, antara kualitas jati diri dengan keyakinan manusia yang berkaitan dengan kekuatan spirit ya, berkaitan dengan keyakinan ya. Dimana keyakinan ini merupakan potensi kekuatan terbesar manusia. Potensi kekuatan terbesar manusia itu ada pada keyakinan. Di mana keyakinan manusia itu lemah, keyakinan manusia itu rapuh, maka lemah pula, rapuh pula manusia tersebut. Di mana keyakinan manusia itu kuat, ya, perkasa, maka kuat dan perkasa pula manusia itu. Nah, keyakinan rata-rata manusia pada saat ini dipasrahkan kepada yang ada di luar dirinya, bukan yang ada di dalam dirinya, tapi yang ada di luar dirinya, yaitu pada agama. Di mana agama yang ada dan berkembang pada saat ini berisikan doktrin dan dogma. Keyakinan yang digantungkan kepada di luar diri ini sudah merupakan satu kelemahan, karena keyakinan itu harusnya kepada kekuatan yang ada di dalam dirinya, potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya ini yang seharusnya menjadi suatu kekuatan yang luar biasa manusia, bukan keyakinan kepada yang ada di luar dirinya, tapi kepada yang ada dalam dirinya, yang menjadikan manusia ini menjadi percaya diri ya, penuh dengan keyakinan diri, sehingga menghadapi apapun manusia itu tetap pede, tetap percaya diri ya, tidak lemah dan rapuh. Rata-rata masyarakat ini keyakinannya ini ditancapkan kepada agama, yang sekali lagi isi dari agama ini adalah berupa doktrin dan dogma. Salah satunya adalah keyakinan yang ditancapkan kepada Tuhan ya, di mana keyakinan manusia ini rata-rata meyakini keberadaan Tuhan, meyakini untuk bertemu dengan Tuhan ini setelah manusia mati. Artinya Tuhannya ini diletakkan atau digantungkan di alam akhirat, bukan di alam dunia ini, di alam saat ini, tapi di alam akhirat. Keinginan manusia untuk bertemu dengan Tuhannya hanya akan bisa terjadi setelah manusia mati. Kan seperti itu keyakinannya ya. Keyakinan rata-rata masyarakat kan seperti itu ya, bahwa manusia
bisa bertemu dengan Tuhan ini setelah melewati kematian. Begitupun dengan keyakinan untuk mendapatkan surga, keyakinan untuk bertemu dengan tokoh idola, yang semuanya ini ditancapkan atau digantungkan di alam kematian atau di alam akhirat, yang artinya ditancapkan di luar diri kita, bahkan di kehidupan nanti, di alam kematian, yang secara otomatis daya tarik terbesar manusia ini adalah kematian, berada di alam kematian. Hidup dan kehidupan manusia ini menjadi tertarik ke alam kematian. Ini yang menyebabkan manusia ini kemudian menjadi rentan dengan berbagai kematian, rentan dengan kematian. Ini karena keyakinannya itu digantungkan di alam kematian, di alam akhirat, bukan di dalam dirinya, di mana di dalam dirinya ini ada kekuatan roh ilah, ada Rabbul Alamin yang seharusnya diyakini, yang seharusnya dibangunkan, dibangkitkan dan diaktifkan. Ini tidak diperhatikan. Tuhannya ini seolah-olah berada di tempat yang sangat jauh sekali, berada di langit entah di mana, bahkan di alam akhirat, di alam kematian. Nah, jika Tuhannya sudah berada di luar dirinya, ya otomatis diri ini pun menjadi lemah dan rapuh, karena kekuatan terbesarnya, yaitu kekuatan ilahi Robbi, kekuatan Rabbul Alamin, kekuatan Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada di dalam dirinya. Manusia itu ya betul-betul menjadi lemah dan rapuh, rentan dengan kematian. Ini yang saya sampaikan, bahwa agama, disadarin ataupun tidak, sebetulnya merupakan mesin pembunuh yang teramat sangat kejam. Disadarin ataupun tidak, sesungguhnya agama itu ya, merupakan mesin pembunuh yang sangat kejam. Sampai di sini dulu rekan-rekan, lain waktu kita sambung kembali. Salam segala salam.